Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today I'm going to teach you English about simple present tense. Simple present tense to talk about things that are general true, daily activities and habitually. Jadi simple present tense, tenses ini digunakan untuk mengatakan suatu kebenaran, kegiatan sehari-hari dan kebiasaan. Dan di kali ini Memris membahas tentang yang general true. Oke. Lanjut. Mau general true, mau habitually atau daily activity sama gitu. Simple present tense. Nah, jika subjeknya Ayu Dewi atau lebih dari satu, kalian kata kerjanya tetap ya. Sedangkan jika subjeknya she, he, it atau jumlahnya satu, maka kata kerjanya ditambahi s atau es ya. Simple present tense ini pemberian imbuhan s atau es. Itu tadi yang diberi imbuhan s, es ataupun tidak. Nah, subjek Ayu Dewi atau lebih dari satu, maka seperti ini. Fish and seal live in the sea. Nah, fish and seal itu ada berapa orang? Atau beberapa hewan gitu. Ada dua maka dia kata kerjanya tetap live gitu. Bagaimana jika subjeknya satu hewan? A seal live in the sea. Nah, ini a seal berapa orang? Atau berapa hewan? Satu. Maka dia lives. Ada imbuhan s. Nanti menulis akan memberikan catatan pemberian imbuhan s atau es gitu. Kemudian untuk kalimat negatifnya, maka kalian untuk jika jumlahnya lebih dari satu, kalian gunakan do not verb one. Kalau jumlahnya satu, doesn't verb one. Contohnya ini, fish and seal do not live in the sea. Sedangkan yang jumlahnya satu, a seal doesn't live in the sea. Perhatikan ini, yang memrilis cetak berwarna merah dan bergaris bawah. Itu ya. Kalau kalimat negatif, kalimat positifnya. Kalau dua orang, maka atau lebih dari satu, maka kalian tetap. Sedangkan kalau jumlahnya satu hewan, satu benda, satu manusia, kalian beri imbuhan s atau es. Sedangkan kalimat tanyanya yaitu kalian gunakan kata do does. Masih ingat materi kemarin do does? Ya, do does itu kalau di depan artinya apakah ya. Perhatikan jika lebih dari satu subjeknya, maka kalian gunakan kata do. Do fish and seal live in the sea? Nah, perhatikan kata yang bercetak merah. Sedangkan untuk yang jumlahnya satu, maka does a seal live in the sea? Kalau sudah ada kata does, maka live-nya atau kata kerjanya tidak diberi imbuhan s atau es. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, menjawabnya yaitu do fish and seal live in the sea? Yes, they do. Nah, jika menulis gunakan kata ganti they yang untuk lebih dari satu. Sedangkan untuk kata yang jumlahnya satu, subjeknya satu, menulis gunakan kata it karena ini subjeknya adalah hewan. Ya, kalau kita untuk hewan, satu benda, maka kata gantinya yaitu it. Sedangkan untuk manusia, kata gantinya untuk satu manusia ya, she atau he. Jelas ya? Jika lebih dari satu hewan atau benda, kalian gunakan kata ganti they. Jika jumlahnya satu hewan, satu benda, kalian gunakan kata ganti it. Contoh jawabannya yaitu pada kalimat do fish and seal live in the sea, maka jawabannya yes they do. Kalau tidak, no they do not. Sedangkan pada satu subjek, maka begini, does a seal live in the sea? Yes it does. No it doesn't. Cukup jelas untuk simple present tense. Perhatikan pada yang bercetak merah itu perbedaannya ya. Perbedaannya yaitu pada subjeknya, jumlah subjeknya. Kapan kata kerja itu tetap, kapan kata kerja itu diberi imbuhan s atau is, itu tergantung jumlah subjeknya.
kapan kamu menggunakan do, kapan kamu menggunakan does, itu juga tergantung jumlah subjeknya. Subjek itu bisa hewan, bisa manusia, bisa benda. Oke. Catatannya untuk pemberian imbuhan S atau ES. Yang pertama yaitu pemberian imbuhan ES. Kata kerja dengan huruf terakhir S, SH, CH, XO itu diberi imbuhan ES. Contohnya go, goes, watch, watches, wash, washes, fix, fixes. Perhatikan pada kata kerja go. Huruf terakhirnya apa? O, maka dia jadi ES, goes. Watch. Huruf terakhirnya apa? CH, berarti watches. Wash. Itu huruf terakhirnya apa? SH, washes. Fix, fixes. Itu huruf terakhirnya apa? X gitu. Kemudian untuk pemberian imbuhan ES yaitu huruf terakhir Y dan huruf kedua dari terakhir konsonan. Selain A, I, U, E, O diberi imbuhan ES. Contohnya study. Study itu huruf terakhirnya apa? Y. Huruf keduanya D. Maka studies. Dan Y-nya itu diganti I ya. Perhatikan study jadinya studies, bukan studies. Y-nya diganti I. Cry. Huruf terakhirnya Y. Huruf keduanya R, maka dia jadi cries. Oke, untuk pemberian imbuhan S, huruf terakhir Y dan huruf kedua dari terakhir vokal A, I, U, E, O diberi imbuhan S. Contohnya play, plays. Huruf terakhirnya apa? Y. Huruf kedua dari terakhir A, maka diberi imbuhan S saja. Pray, huruf terakhirnya Y, huruf keduanya A, praise. Cukup jelas untuk pemberian imbuhan S atau ES. Kalau kurang jelas bisa nanti tanya ke Mem Riris. Lanjut, kita ke contoh soal. Nah, a lion titik-titik live on the line. Maka a lion berapa hewannya? 1 Mem, maka lives. Whales bla 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 not live in the lake. Nah, ikan paus tidak hidup di sungai. Kalau ada kata not live, maka dia jawabannya do not atau doesn't. Jumlahnya whales-nya berapa? Lebih dari 1, maka do not live. Kalau will aja nggak beri S, maka 1 kan jumlahnya doesn't. Oke, will live in the sea. Nah, perhatikan yang Mem Riris garis bawahi, kata garis bawahi will. Will itu 1 kan, maka dia gunakan does. Does will live in the sea? Maka jawabannya yes, it does. Bagaimana dengan lion live in the sea? Lion berapa jumlahnya? Lebih dari 1 Mem, karena ada S-nya lionnya. Maka dia do. Maka jawabannya do lion live in the sea? No, they do not. Cukup jelas ya untuk simple present tense pada general truth. Kalau kurang jelas kalian bisa tanya ke Mem Riris ya. Silakan bertanya melalui telepon atau WA. Oke? See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.